Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membuat sebuah laptop yang tipis, kecil, ringan dan juga bisa menjadi tablet yang menurut saya bakalan cocok buat kalian para konten kreator. Dan dari segi harga, laptop ini juga nggak terlalu mahal kalau dilihat dari segi fitur dan juga spesifikasinya. Laptop apa ini? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga C640. Lah, kemarin kan udah di review bang. Bukan, beda ya. Kalau yang kemarin itu adalah Lenovo Yoga C940. Kalau yang ini adalah C640. Dari segi nama hampir sama, wallpapernya aja hampir sama. Kalau kalian perhatikan, warnanya juga sama, desainnya juga sama, bahan materialnya juga ada beberapa yang sama, tapi dia beda. Lenovo Yoga C640 lebih murah ketimbang Lenovo Yoga C940. Jadi urutannya itu kalau misal dari yang paling bawah adalah C340, kemudian ada C640 dan C740, yang terakhir yang paling tinggi adalah C740. Itu adalah yang paling tinggi dan juga yang paling mahal. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ada kelasnya itu ada di tengah-tengah. Kalau Lenovo Yoga C940 kemarin pakai Intel Core i7-1065G7 dengan Iris Plus, Lenovo Yoga C640 ini pakai 10510U, sama-sama generasi ke-10 tapi beda, Ice Lake dan Comet Lake. Dari CPU aja udah jelas kalau kelasnya C640 ini di bawah C940. Kemudian untuk memori RAM-nya 16GB dual channel dengan speed 2400 MHz yang disolder di motherboard. Jadi nggak bisa di-upgrade, tapi menurut saya 16GB DDR4 2400 MHz udah cukup lah untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Windows saat ini. Kemudian untuk storage-nya udah jelas pakai SSD tentunya dengan kapasitas 512GB PCIe NVMe dengan speed yang lumayan kenceng 2300-an Mbps. Dari segi desain memang sekilas atau berkilas-kilas mirip dengan Lenovo C940, terutama dari segi warna yang Lenovo juga menamainya dengan Iron Grey. Apalagi kalau kita lihat hanya dari cover belakang karena letak logo dan bentuknya juga sama. Hanya ada tulisan Yoga, nggak ada tulisan Lenovo. Kemudian kalau untuk materialnya Lenovo C640 ini di bagian cover belakangnya menggunakan bahan aluminium yang solid banget. Jadi kalau kita tekan-tekan seperti ini nggak ada area yang kerasa kopong, tapi untuk area base lain pakai polikarbonat dan juga glass fiber. Bedanya dengan Lenovo C940, Lenovo C640 ini lebih kecil, lebih tipis dan juga lebih ringan karena memang dia dimensinya lebih kecil, yaitu 13,3 inch, sementara untuk Lenovo C940 kemarin 14 inch. Kekurangannya kalau dibandingkan dengan C940 jelas adalah dimensi layarnya C940 itu lebih besar, 14 inch dengan 4K juga. Kalau ini dia memang kurang lebar dari segi layar, tapi dia enak kalau misalkan kita pakai sebagai one hand mode atau mode tablet seperti ini. Jadi tangan kiri kita bisa lebih dengan nyaman kalau kita gunakan sebagai mode tablet seperti ini, dan tangan kanan kita gunakan sebagai untuk menggambar. Dan Active Pen atau pen stylusnya dari Lenovo juga sudah diinkludkan di dalam paket pembelian. Jadi kalau misalkan nih kalian di rumah kemudian kalian gambar-gambar gitu ya, pasti orang tua kalian seneng. Waduh, anakku giat sekali mengejar mimpi. Dan kemudian setelah orang tua kalian deket dan ngintip, ternyata main game cacing. Untuk panel layarnya Lenovo Yoga C640 ini menggunakan panel AUO dengan panel ID B133HAN05F dengan 300 brightness nits, resolusinya Full HD, panelnya IPS touchscreen dan sudah memiliki 95% sRGB. Jadi sudah hampir 100% sRGB. Layarnya juga nggak flickering, jadi buat kalian yang mungkin kerjaannya adalah web designer, kartunis, foto editor atau kreator apapun lah di bidang desain, tapi yang tidak mengandalkan GPU rendering karena dia tidak memiliki discrete graphic card. Jadi kalau misalkan kalian arsitek dan arsitek itu butuh rendering 3D yang biasanya memakan CPU dan juga GPU yang intensif, menurut saya ini kurang. Tapi kalau hanya sekedar web designer, gambar-gambar tanpa harus rendering, menurut saya udah cukup. Sayangnya untuk engsel dari Lenovo Yoga C640 ini menurut saya agak sedikit wobble dan kurang solid. Pertama, dia tidak bisa dibuka dengan satu tangan. Dan kalau misalkan kalian pakai mode touchscreen di mode clamshell atau mode tradisional seperti ini, jangankan kalian menggambar ya, kalian tekan aja seperti ini, tuh dia getar. Jadi langsung gempa seperti ini.
kita coba tekan pelan aja ya. Tuh, dia getar. Jadi bayangkan kalau kalian pakai touchscreen tapi layarnya getar-getar. Jadi nggak enak kalau misalkan kalian pakai mode tradisional atau mode clamshell ini kalau kalian gunakan untuk menggambar. Jadi kalian bisa mengakalinya mungkin dengan mode reverse seperti ini. Kalau mode reverse masih sedikit wobble tapi sama sih ya. Sama ternyata. Jadi satu-satunya jalan biar lebih enak untuk digunakan touchscreen-nya adalah pakai mode tablet seperti ini. Dan untuk pennya belum saya tunjukkan. Pennya tadi sudah saya siapkan padahal. Jadi berbeda dengan Lenovo Yoga C940 ya. Untuk pennya ini tidak bisa diletakkan di slotnya. Jadi kalian harus simpan bener-bener untuk aktif pennya ini, karena kalau misalkan di C640 kita nggak bisa simpan seperti di Lenovo Yoga C940. Tapi untuk urusan touchscreen-nya seperti palm rejection kemudian stuttering aman, menurut saya nggak ada delay. Jadi kalau kalian gunakan untuk gambar asalkan cari posisi yang kalian paling nyaman, paling PW, menurut saya udah cukup. Kemudian untuk keyboardnya masih ciri khas Lenovo banget dengan desain dan juga font serta layout yang masih Lenovo banget, feel-nya juga masih Lenovo banget, tactile, empuk. Cuman di seri ini, di seri C640 agak sedikit kerasa agak plastik ya, atau karena mungkin saya kemarin udah nyoba C940 yang solid dan enak banget. Intinya beda sih, lebih enak C940 kemarin. Kemudian untuk tombol powernya juga udah memisah dengan keyboard yang letaknya ada di port sebelah kanan. Untuk touchpadnya ukurannya sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, cukuplah untuk ukuran tangan orang Asia. Feel touchpadnya lebih enak dari keyboardnya karena lebih kerasa solid dan nggak butuh force yang terlalu kuat agar dia terregister dengan akurat. Kemudian kalau dari sistem security-nya sudah ada fingerprint yang letaknya ada di bagian kanan bawah keyboard, dan ada webcam shield yang ciri khas Lenovo banget, bahkan di seri termurahnya yang kemarin saya review, Lenovo IdeaPad Flex 3 itu pun juga ada webcam shield-nya. Jadi nggak pandang bulu sekarang Lenovo ya, semua laptopnya dikasih webcam shield. Jadi kalau misalkan kalian mungkin merasa terintip, kalian bisa slide aja biar webcamnya tertutup. Nggak usah pakai Salon Pass atau Hansa Plus untuk nutupin webcamnya. Kemudian untuk konektivitas, Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5 802.11 AC dual band dengan Bluetooth low power versi 5, dan untuk port I/O-nya di sebelah kanan seperti yang saya bilang tadi ada tombol power, kemudian ada USB 3.1 dan ada USB Type-C yang belum Thunderbolt. Tidak seperti C940 yang sudah Thunderbolt. Kemudian di bagian kirinya terdapat input power, USB 3.1 lagi dan audio jack. Di bagian dalamnya, menurut saya susunan motherboard dan part-part utamanya rapi banget dengan ukuran baterai yang hampir memiliki dimensi separuh dari casingnya, yang memang kapasitasnya lumayan besar 58,6 Wh yang diklaim Lenovo bisa bertahan 12 jam, dan di websitenya ada tanda bintang kalau misalkan dites pakai Mobile Mark. Tapi ketika saya tes sendiri untuk web tasking menggunakan Wi-Fi Chrome dengan kondisi brightness-nya 40%, jadi sekitar 120 nits, malah lebih panjang. Dia bisa bertahan sekitar 13 jam 20 menit, jadi lebih 1 jam 20 menit dari apa yang diklaimkan oleh Lenovo. Untuk apa aja yang bisa di-upgrade? Nggak ada sih ya, karena RAM-nya udah onboard tapi udah 16 GB, jadi menurut saya nggak masalah. SSD-nya diganti, bisanya ke kapasitas yang lebih besar, bukan ditambah, karena slot SSD-nya cuma satu dan sudah terisi. Kemudian untuk speakernya, walaupun tidak memiliki soundbar seperti C940, tapi suaranya lumayan kenceng. Apalagi posisi speakernya ada di dekat keyboard, firing ke atas dan dari bawah juga. Sementara untuk pembuangan panas dibuang ke belakang. Suaranya walaupun nggak sekenceng C940 yang memiliki soundbar, tapi karena dia firing ke atas dan dimensi speakernya cukup besar, ya menurut saya sih masih cukup enak. Kira-kira seperti ini suaranya. Jadi bassnya itu masih kedenger, nggak cempreng lah. Biasanya penyakitnya laptop tipis, ringan, apalagi convertible seperti ini, speakernya itu ya asalkan ada lah. Tapi ini masih kerasa enak banget. Oke, sekarang saatnya kita tes untuk uji performa, dan seperti biasa kita menggunakan 3 mode ya untuk CPU benchmarknya. Jadi mode best performance dengan kondisi laptop dicas, kemudian mode kedua adalah mode best performance tetap, tapi sekarang casnya kita cabut karena biasanya laptop itu butuh dicas biar performanya stabil. Kemudian mode terakhir adalah mode better performance, dan hasilnya Lenovo C640 di Cinebench R15 di running pertamanya mendapatkan skor 657, running keduanya naik menjadi 660,
Running ketiganya turun dan running ketiga ini adalah skor terendahnya di mode best performance dengan kondisi dicas yaitu 638. Untuk running selanjutnya stabil di 652, 664, 653, pokoknya nggak ada yang di bawah 630 CB. Kemudian di mode kedua tetap di mode best performance tapi sekarang casnya kita cabut. Tidak ada perubahan yang signifikan dengan running pertamanya itu ada di 642. Running keduanya naik menjadi 652, running ketiganya 648 dan sisanya bisa kalian baca di tabel berikut ini. Kemudian di mode terakhir adalah mode better performance, jadi agar baterainya ini lebih panjang lagi dan hasilnya di running pertama mendapatkan skor 339, running kedua 325, running ketiga 327 dan sisanya bisa kalian baca di tabel berikut ini. Kemudian lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan driver Skydiver, Lenovo C640 mendapatkan skor 5035. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya khusus kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID dengan format exportnya itu adalah YouTube 1080p dengan H.264 dan hasilnya Lenovo C640 ini mampu merender template yang kita biasanya pakai dengan durasi waktu 1 menit 53 detik. Oke guys, jadi mungkin cukup tes gaming ya, kalian pasti mau tes gaming nih. Ini sebenarnya C640 ini segmennya bukan gaming karena dia tidak memiliki dedicated graphic card. Tapi kalau nggak ada tes gaming pasti saya dibully. Mana tes gamingnya bang? Jadi nggak apa-apa deh. Dan di game Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya fastest, masih bisa enak untuk dimainkan dengan average FPS 90-100 FPS. Kemudian ke game casual ringan lainnya yaitu CSGO dengan resolusi Full HD juga, grafiknya low. Hasilnya menurut saya sih kalau kalian sabar ya bisa untuk dimainkan karena average FPS-nya ada di 20-30 FPS. Kemudian lanjut ke game wajib DKID yang sekarang menjadi blunder karena Celeron aja harus tes PUBG PC sekarang. Kesalahan ya dulu pas awal-awal pakai bilang game wajib. Dan akhirnya PUBG PC ini di Lenovo C640 mendapatkan average FPS 20-an FPS, jadi jangan dipaksakan nanti meledak. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga C640 kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga, nah ini waktunya pahlawan kuota masuk nih, sets. Harganya adalah 15.200.000 untuk yang varian Core i7 ini. Untuk yang varian Core i5 dan juga Core i3 jujur saya nggak tahu harga resminya berapa, cuma nanti akan saya update di kolom deskripsi di bawah. Dan Lenovo Yoga C640 ini menurut saya segmennya adalah konten kreator sekaligus pebisnis. Karena desainnya simple, cocok untuk digunakan di event apa aja. Secara bobot juga ringan, tipis, enak untuk dibawa kemana-mana. Dan secara fitur juga lengkap dengan touchscreen, bisa jadi tablet, 95% sRGB. Jadi buat kalian web designer, pokoknya konten kreator yang tidak membutuhkan discrete graphic card, menurut saya sih cocok lah buat kalian. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.